قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dan kaum muslimin, kita masih membahas persoalan habaib kaum muslimin. Dan di sini ada video dari seorang habib yang memang nggak sesuai kalau mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Ini lebih sesuai kalau disebut ya, preman kaum muslimin. Ya, karena nggak bijak di dalam menyikapi perselisihan yang ada di kalangan mereka. Kita tahu di kalangan mereka ini sedang terguncang. Ya, ada orang-orang yang mulai kritis, mereka mempertanyakan tentang keabsahan nasab para habaib Ba'alawi, apakah benar mereka zuriat Nabi Muhammad SAW atau tidak, ya. Dan yang jelas kaum muslimin, ya, kita ketahui orang-orang yang sekarang mengkritik nasab Ba'alawi, yang menolak nasab Ba'alawi disebut nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, itu kan mereka para muhibbin juga dulunya kaum muslimin. Mereka dulunya adalah orang-orang yang memuliakan para habaib. Ya. Hanya saja para habaib ini kan keterlaluan. Mereka membanggakan diri, mengunggulkan nasab mereka sampai menghina orang-orang yang nasabnya bukan Ba'alawi. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki nasab seperti mereka itu dihinakan sehina-hinanya. Ya, bahkan dikatakan ya, kemuliaan orang yang bukan habib, meskipun ulama sekalipun, ya, itu nggak akan mengungguli kemuliaan habib yang gila. Ya, kita sering mendengarkan perkataan yang seperti itu dari para habaib. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa satu habib yang bodoh kaum muslimin, ya, kemuliaannya itu nggak akan dilampaui oleh 70 kiai yang alim. Bahkan kaki seorang habib yang bermaksiat saja, itu kalau dibandingkan dengan kepalanya ulama, itu lebih mulia kaki habib yang bermaksiat. Kaki habib yang zina, yang narkoba. Ya, bayangkan, itu kan penghinaan yang luar biasa. Ya, mereka menghina orang-orang yang nasabnya tidak sama dengan mereka. Sementara kita tahu, ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan yang dijanjikan surga pun, ya, di antara mereka ada yang dulunya hanya seorang budak, bahkan berkulit hitam. Tapi Rasulullah SAW nggak pernah mengatakan bahwa sahabat tersebut rendah. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dengan jelas di dalam hadis yang sahih mengatakan, ala la fadla li arabiyin ala ajamiyin wala ahmar ala aswad, dan juga sebaliknya. Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, ya, atas orang yang berkulit merah di atas orang yang berkulit hitam, atau sebaliknya, illa bit taqwa, kecuali ketakwaannya. Tapi kan beda jauh dengan apa yang diucapkan oleh para habaib. Kita sudah banyak mendengar para habaib itu mengunggulkan nasab mereka, merendahkan nasab orang-orang yang tidak sama dengan mereka. Ya, kalau nasab mereka itu kan Arab. Ya. Sementara orang yang non-Arab dikatakan tidak lebih mulia daripada mereka. Ya. Meskipun orang tersebut adalah orang yang alim, orang yang abid. Ya. Meskipun ulama amilin, tetap tidak lebih mulia daripada mereka meskipun hanya seorang yang bodoh, seorang yang gila, seorang yang ahli maksiat. Ya. Makanya yang seperti ini kan kemudian membuat orang ini, terutama yang kritis, mereka akan berpikir, apa benar mereka ini adalah cucu Nabi Muhammad SAW? Mengapa kok jauh sekali apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan dengan wahyu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Jadi orang-orang yang kritis seperti itu kan nggak salah. Ya. Mereka mempertanyakan kebenaran. Mereka ini sedang mencari kebenaran. Nggak boleh disalahkan, apalagi sampai diancam. Ya. Ini ada habib yang malah ngancam-ngancam. Ini habib apa preman ini? Ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Tapi pada saat dia mengatakan alawi jahannam, alawiin jahannam, tunggu.
Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita. Sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka Sada Alawiyin? Kami akan kasih sok terangan tinggi nanti. Kami akan berikan sok tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok imat tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih sok terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih sok terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih sok terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian, sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan sedaya sampai neneng panjenengan. Para habaib Bapak Neneng, wah, menantang, ayo di sini 24 jam, tidak akan ada. Tak iblis sungguhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi nantinya. Kalau Syiah saja di Madura, di Bogor, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih sok terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini kita akan berikan sok terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Tak bisa dialog paring Wahabi ini, Pak. Tak bisa portap porjolon purambu. Setuju? Yang penting kita kasih tahu kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Kalau apa perintahnya tenang-tenang, sudah beres, jihad fisabilillah. Setuju? Saya sudah instruksikan pada para santri. Saya minta kepada Alawiyin, gam, ayo Alawiyin, gam, bangkit kalian ya Alawiyin, para ulama-ulama Alawiyin, la taskutun. Jangan diam. Memang diam itu emas. Tapi kadang-kadang diam itu diibaratkan seperti api dalam sekam. Membakar kalau kita biarkan. Kadang-kadang permasalahan itu perlu argumentasi yang kuat, tidak cukup dengan diam. Perlu pembuktian, perlu kitab, perlu sejarah. Dan kami telah menemukan kata kitab abad keempat, tidak ada yang ingkar. Tuh kaum muslimin ya. Yang seperti itu kan lebih pantas disebut sebagai cara preman dalam menghadapi problem, dalam menghadapi masalah. Ya. Kalau sampai mengancam-ngancam untuk melakukan persekusi, ya, itu kan sudah
cara preman namanya kaum muslimin. Ya, harusnya argumen dilawan dengan argumen. Ya. Wajarlah kalau kemudian ada yang mengatakan Alawiyin jahanam. Ya. Karena memang kalian itu menganggap orang-orang yang bukan Ba'alawi, ya, itu rendahan. Jadi wajar kalau kemudian kata-kata kalian itu dibalas dengan kata-kata juga. Kalian sudah merendahkan, mengolok-olok, meremehkan orang-orang yang bukan Ba'alawi. Ya. Coba rekam jejak itu banyak. Ya. Habib Ba'alawi mengatakan apa? Habib yang gila lebih mulia daripada ulama. Habib yang bodoh lebih mulia daripada ulama. Habib yang bermaksiat itu tetap lebih utama, lebih mulia daripada ulama. Karena apa? Karena klaim kalian katanya mereka itu mulia karena ada darah Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Muhammad SAW nggak pernah memuliakan orang-orang hanya berdasarkan nasab. Bahkan anak beliau sendiri, beliau katakan beliau tidak bisa menolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya anak beliau mencuri, maka hukum potong tangan itu tetap berlaku. Artinya apa? Hukum Islam itu enggak memandang nasab. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suku-suku, bangsa-bangsa. Ya, semuanya itu untuk saling mengenal. Dan juga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang bertakwa, bukan berdasarkan nasabnya. Ini kan kalian yang sudah merendahkan orang-orang pribumi. Ya. Kalau orang pribumi mau ulama, mau ustadz, mau kiai, ya itu nggak lebih mulia daripada kelompok kalian, golongan kalian, ras kalian. Meskipun dari ras kalian itu orangnya gila, orangnya bodoh, orangnya ahli maksiat. Ya mungkin mereka selama ini diam, ya, diam mereka ini diam menahan. Lama-lama mereka kritis, nggak terima juga di seperti itu kan. Wajar kalau kemudian mereka membalas seperti itu. Dikatakan jahanam. Karena apa? Telah merendahkan orang-orang yang bukan kelompok kalian. Artinya itu ada timbal balik, ya. Ada sebab akibat. Ya, sebabnya kalian mencaci mereka, maka mereka membalas mencaci kalian. Sekarang kalian dicaci nggak terima, ya. Makanya hukum tabur tuai itu ada, ya. Ada hukum sebab akibat, al jaza min jinsil amal, ya. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Lah kalau kalian berbuat mencaci maki, merendahkan orang pribumi, ya pribumi membalas seperti itu juga. Dan kalian nggak boleh nggak terima, harus terima, minimal introspeksi diri. Ke depan jangan seperti itu lagi. Jangan menganggap diri kalian, kelompok kalian mulia. Kemudian merendahkan kelompok lain, sementara kalian di seperti itu kan mencak-mencak, marah-marah sampai mengancam. Itu kan nggak bener ya. Apalagi sampai mengatakan itu jihad. Jihad apa? Yang kalian hadapi ini sama-sama muslim. Hanya masalah polemik nasab. Itu pun akarnya karena kalian juga yang awalnya merendahkan orang pribumi. Ya, kok bisa-bisanya melawan muslim dengan muslim disebut jihad? Ini kan sesat namanya kaum muslimin. Ya, jihad apa? Kalau sampai terjadi pertumpahan darah, ya itu bahaya. Ya, apalagi yang memprovokasi itu nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Ya, jiwa seorang muslim itu sangat berharga, nggak boleh ditumpahkan dengan alasan yang tidak hak. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, jiwa seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Hilangnya nyawa seorang muslim, ya, itu lebih besar, ya, masalahnya daripada hilangnya Ka'bah yang mulia. Ya, bahkan bukan hanya sekedar Ka'bah. Bukan hanya sekedar Ka'bah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, La zawalud dunya
ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Ya, jadi bukan perkara ringan, menumpahkan darah seorang muslim itu bukan perkara ringan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang hak itu sama saja dengan membunuh seluruh manusia. Ya, dan nyawa seorang muslim itu tidak halal, ya, kecuali karena dia yang pertama karena sudah menghilangkan nyawa seorang muslim, ya, sudah menumpahkan darah seorang muslim, atau dia karena sudah berzina, ya, dia sudah menikah tapi berzina, maka dia dihukum rajam. Ya, yang pertama tadi dihukum kisos, nyawa dibalas nyawa. Ya, yang kedua karena berzina, dia sudah berkeluarga, sudah menikah tapi berzina, maka dihukum rajam. Ya, atau dia murtad, keluar dari agama Islam. Dan itu pun tidak serta-merta diperbolehkan siapa saja untuk mengeksekusi. Ya, ada aturan-aturan hukumnya. Bukan sekarpe dewe, ya. Ini Habib ngaku cucu Nabi, ngajak berjihad tapi pemahamannya sesat dan menyesatkan. Ini bahaya ini, ya. Jadi kaum muslimin berhati-hati, ya, jangan sampai tertipu dengan kedok Habib, kedok cucu Nabi, ternyata pemahaman agamanya sesat dan menyesatkan. Maka wajar kalau kemudian ada banyak orang yang mempertanyakan, ya, tidak percaya kalau para habaib itu disebut sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, ya. Dan para habaib nggak boleh marah, ya. Harusnya ini menjadi bahan untuk introspeksi diri. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan para habaib, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.